Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kali ini saya ingin mengajak ya semua sobat-sobat, para pemirsa dimanapun berada, berpikir sobat-sobat ya sesuai dengan firman Allah di beberapa ujung ayatnya, afala yatafakkarun afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Di surat Toha ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kuturunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah. Dan di ayat 184 Al-Baqarah yang berhubungan dengan berpuasa. Ya, ini juga membuktikan bahwa apa yang diperintahkan Allah ya tidak menyusahkan, tidak memberatkan ya, karena pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Bagi yang sakit, yang dalam perjalanan, ya dipersilahkan oleh Allah untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya di hari-hari yang lain. Dan Allah tegaskan, Allah ingin kemudahan untuk kamu, bukan kesusahan untuk kamu. Nah, jadi jelas sobat-sobat, apapun yang diperintahkan Allah dimudahkan, tidak memberatkan, tidak menyengsarakan. Ya. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Nah, wajib dilaksanakan, akan tetapi bagi yang mampu, ya, mampu membiayai perjalanan dari tempat tinggalnya menuju Mekah Al-Mukarramah, membiayai dirinya selama di sana, dan juga membiayai orang-orang yang ditinggalkannya. Dan tidak boleh melaksanakan ibadah haji dengan berhutang. Kalau melaksanakan ibadah haji dengan berhutang, berarti dia belum mampu, dan itu tidak wajib. Nah, jadi sobat-sobat, ya para pemirsa semuanya dimanapun berada, ibadah yang wajib saja tidak dipaksa, ya. Nah, diberi kemudahan, diberi kelonggaran, ya, bagi yang belum mampu sampai mereka mampu. Tetapi kalau sepanjang hidupnya, ya, mereka tidak mampu membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, ya, kewajibannya gugur dan dia tidak berdosa. Sekali lagi sobat-sobat, ibadah haji yang wajib saja Allah tidak memaksakan.
ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan, yang disyariatkan, Allah memudahkannya. Ya, sholat ini wajib, bahkan kewajiban yang paling utama. Karena ya ketika di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, yang paling pertama diperiksa oleh Allah adalah sholat wajib kita yang 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya bagus, insya Allah amal yang lain ikut bagus. Tetapi kalau sholat 5 waktunya tidak bagus, amal yang lain ikut tidak bagus. Ya, ini bagi orang-orang yang sudah melaksanakan sholat. Jadi sudah melaksanakan sholat 5 waktu saja belum tentu nilainya bagus. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi yang sholatnya masih bolong-bolong. Jelas tidak ada harapan. Karena sholat adalah kunci segalanya. Kunci membuka keberkahan, membuka kebaikan, dan keselamatan dunia maupun di akhirat kelak. Allah mudahkan kita melaksanakan sholat, tidak dipaksakan. Ya, kalau kita dalam perjalanan boleh sholatnya dijamak, digabung. Ketika kita mampir di rumah makan, kita akan sholat berwudu. Tidak ada yang bayar menggunakan air maupun fasilitas ya musola atau masjid. Tetapi kalau kita ke toilet, ya kita bayar. Jadi jelas ya, Allah memudahkan yang diperintahkannya. Kalau ya sholat kita tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Ya, tidak mampu lagi berkata-kata, cukup dengan isyarat. Karena sholat ini tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan. Akhirnya kita disolatkan. Nah jadi sobat-sobat, ya, kenapa ya saya mengungkapkan terlebih dahulu tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Ya karena ya ada amalan, tetapi ya masyarakat yang melakukannya, orang yang melakukannya memaksakan diri. Bahkan dengan menjual barang-barang yang ada di rumah mereka. Atau mereka berhutang. Karena ya tidak punya biaya untuk menyelenggarakan amalan tersebut. Karena mereka harus mengundang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bahkan mungkin yang jauh juga ada karib kerabat mereka. Dan mereka harus menyediakan makanan. Sobat-sobat, tidak kecil biayanya, sobat-sobat. Apakah amalan tersebut? Yaitu mengadakan peringatan kematian. Ya, yang populer dengan nama tahlilan, sobat-sobat. Dari 3, 7, 40, bahkan ada yang setahun. Amalan tersebut jadi menyusahkan, menyengsarakan. Padahal Allah jelas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kuturunkan Al-Quran untuk membuat kamu susah. Karena kan perintah-perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Jadi perintah Allah, kewajiban yang diberikan kepada manusia itu tidak akan membuat susah. Apalagi menjadi miskin.
Nah, jadi sobat-sobat, ya, kalau itu perintah Allah atau disunahkan oleh Nabi, ya jelas akan dimudahkan. Jelas tidak akan menuntut biaya di luar kemampuan kita, sobat-sobat. Ya contohnya ibadah haji itu. Ibadah haji itu kan wajib. Tetapi bagi yang mampu, bagi yang sudah punya biaya untuk dirinya, di perjalanannya selama dia di Mekah, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Berhaji itu tidak boleh dengan hutang. Kalau berhutang, ya berarti tidak mampu, masih belum mampu. Nah, coba ya kita berpikir, ya apalah ya tafakarun, kata Allah, sindiran Allah. Afala yaqilun, apakah kamu tidak berakal? Ya. Ibadah yang wajib saja tidak dipaksa kalau kita belum mampu, belum ada biaya. Bagaimana, sobat-sobat? Saya mengajak sobat-sobat semuanya, para pemirsa semuanya berpikir. Ya. Berpikir ini juga perintah Allah. Karena bagi yang tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya, kan selalu disindir. Afala yatafakarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala yaqilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, itulah makanya kita tidak boleh taklid buta. Kita harus juga menggunakan akal pikiran kita. Tolok ukur kebenaran kita adalah Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kamu susah. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat. Sekali lagi sobat-sobat, saya hanya mengajak berpikir. Ya, demikian. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.